Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif dari NLP Leadership Indonesia. Saya adalah licensed trainer NLP yang bisa melisensi Anda untuk mendapatkan sertifikat NLP langsung dari Dr. Richard Bandler. Apa topik kali ini yang mau dibahas? Topik kali ini yang mau dibahas adalah mengenai apa yang Anda mau lihat dari sudut pandang apa mau lihat itu yang bakal terjadi. Dan tapi sebelumnya, mari kita simak yang berikut ini. Check this out! Halo, jumpa lagi. Yes, ini ada beberapa cerita yang menarik mengenai sudut pandang orang ketika melihat sebuah situasi. Yang paling sederhana adalah, mungkin saya ambil contoh, ketika Anda melihat seseorang itu buruk, maka Anda akan melihat, atau Anda sudah punya persepsi orang itu buruk, maka ketika Anda melihat orang itu seakan-akan buruk. Padahal belum tentu, kembali lagi dari sudut pandang. Nah, saya mau menceritakan ada satu cerita, ada seorang guru kebetulan dia bilang dia punya satu murid yang bandelnya minta ampun. Katanya nakal di kelas, berisik dan sebagainya. Tetapi menariknya adalah guru ini pokoknya udah ngotot dan mengatakan sudah menyerah dengan orang itu. Dan kemudian guru itu meminta tolong kepada guru yang lain. Dan katanya, coba kamu amati, dan orang ini pasti adalah orang yang cerewet dan berisik banget dan nakal luar biasa. Yang menarik adalah ketika orang tersebut, guru tersebut yang diminta mengamati, dia masuk dalam kelas dan dia melihat bahwa muridnya nggak nakal, tapi muridnya itu memang aktif, tapi murid tersebut adalah murid yang sangat kooperatif dan dia memang adalah orang yang sangat kreatif. Ini yang menarik. Dan ketika guru tersebut ngomong kepada guru yang mengatakan bahwa anak ini nakal, mereka saling berdebat mengatakan, enggak kok, saya melihat bahwa murid tersebut nakal sekali. Dan guru tadi mengatakan, enggak, saya tidak melihat orang itu nakal, dia adalah orang yang sangat aktif. Dan ini yang terjadi. Dan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ketika Anda sudah menganggap seseorang itu buruk, maka atau menganggap dari awal sudah buruk, maka yang terjadi itu yang akan menjadi kenyataan. Ini berkaitan tentang pembimbingan atau pendevelopan atau pengembangan seorang anak, dan begitu juga ketika Anda dengan tim. Saya kasih gambaran sedikit mengenai anak saya. Anak saya adalah anak yang sangat aktif. Dulu pernah dikatakan anak saya ADHD, tapi saya mengatakan anak saya tidak ADHD, tapi anak saya sangat aktif orangnya. Jadi kalau ditanya, apakah anak saya pernah melakukan gerakan-gerakan tertentu yang sangat ekstrim? Pernah. Dia pernah, bahkan pernah sampai jatuh dan sampai dijahit di sininya. Yang paling menarik juga, itu anak saya pernah, ketika itu saya mengajar di salah satu perusahaan furniture yang sangat besar di Indonesia. Ketika saya mengajar, dia loncat-loncat di antara satu kursi dengan kursi yang lain. Dan tim saya mengatakan anak saya itu nakal. Dan yang menariknya adalah istri saya mengatakan tidak, anak saya cuma aktif. Dan memang kalau saya pikir-pikir memang betul sih anak saya nggak nakal. Karena itu baik lagi dari sudut pandang. Ketika kita menganggap itu nakal, maka yang terjadi adalah nakal. Kalau kita menganggap itu tidak, maka hasilnya tidak. Nah, ini berkaitan dengan apa? Saya ambil contoh. Waktu itu pernah, beberapa waktu yang lalu, saya pernah mengadakan sebuah pelatihan di daerah Jawa Tengah. Ketika itu di pelatihan di Jawa Tengah, ada satu orang yang sudah dikonotasikan oleh atasannya bahwa mengatakan orang ini nggak bagus, performanya jelek, kinerjanya jelek. Dan kemudian orang tersebut, kebetulan saya minta datang untuk saya coaching, dan kemudian saya coaching orang tersebut. Ketika saya coaching orang tersebut, mereka sudah punya berinisiatif bahwa mereka akan memecat orang ini. Tetapi nggak tahu kenapa saya merasa, coba saya ajak ngomong dulu dan saya coaching. Dan kebetulan saya coaching dia di depan hampir kurang lebih sekitar 40 orang. Dan itu adalah para pemimpin dari cabang masing-masing. Ketika saya melakukan coaching kepada orang tersebut, saya menemukan ada cerita-cerita menarik tentang kehidupannya dia dan kisah-kisah suksesnya dia di masa lalu. Dan tahu apa yang terjadi yang menarik? Ketika saya coaching, orang itu nggak lebih dari kurang lebih 15 menit saya coaching, orang itu menangis. Dan kemudian saya lakukan beberapa intervensi tertentu dengan teknik-teknik NLP, dan menariknya orang tersebut berubah. Sebagai informasi, orang ini katanya sudah hampir 2 tahun bekerja di sana dan bahkan tidak pernah mencapai 50% dari target. Ketika saya lakukan coaching dan saya intervensi, dan menariknya, orang tersebut sekarang selalu mencapai target bahkan over. Dan ini yang membuat saya amazed. Dan akhirnya mereka menganggap bahwa teknik coaching adalah teknik yang sangat powerful dalam mengubah orang lain. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa
ketika kita menganggap orang lain itu buruk, bahwa orang itu pasti buruk. Belum tentu, karena di dalam NLP kita bisa mengintervensi bagaimana caranya supaya orang itu bisa menjadi perform. Tetapi gambarannya adalah begini, sebagai seorang atasan harus punya kemauan, punya waktu mendevelop mereka. Kalau memang Anda nggak punya waktu, memang yang paling gampang adalah cari orang yang paling terbaik. Tapi, sebagai informasi, cari orang yang paling terbaik pasti kualitasnya tinggi dan harganya juga mahal. Dan tergantung dari Anda. Kalau memang Anda nggak punya waktu, lebih baik mencari orang yang dengan berkualitas tinggi. Tapi kalau Anda punya waktu, memang lebih baik Anda develop orang, sehingga orang itu bisa menjadi bagus. Dan saya sendiri pribadi percaya, sudut pandang kita ketika melihat seseorang, kalau Anda hanya fokus kepada kejelekan seseorang, maka orang itu akan jelek. Tapi ketika Anda fokus kelebihannya, maka orang itu bisa ada harapan untuk diperbaiki. Jadi, kalau ada pertanyaannya, ada yang benar atau salah? Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, adalah pertanyaannya efektif atau enggak. Kalau memang punya waktu, justru dikembangkan. Kalau nggak punya waktu, maka Anda pilih yang terbaik. Semua kembali lagi kepada keputusan Anda, apa yang Anda mau jalani. Tidak ada orang yang buruk, yang ada adalah masalahnya Anda punya waktu atau enggak untuk mengembangkannya. Intinya, setiap orang mempunyai kemampuan untuk mencapai impiannya. Jadi, balik lagi pada Anda. Kalau Anda memang ingin membuat diri Anda atau diri orang lain di sekitar Anda menjadi luar biasa, kembali dari sudut pandang Anda sebagai pemimpin. Yes, ada cerita yang menarik dari Pygmalion Effect, dan Pygmalion Effect ini menceritakan tentang seseorang yang pemahat patung, yang dia selalu ditanya sama temannya ketika dia itu karena masih single dan dia nggak punya pasangan, dan dia ditanya, kamu harus menikah dong. Dia bilang, enggak wanita itu aja, enggak, wanita itu terlalu gemuk, yang ono terlalu kurus, yang ono terlalu cantik, yang ono terlalu jelek, dan sebagainya. Dan dia selalu beralasan untuk tidak menikah, dan karena menurut dia tidak ada wanita yang sempurna. Sampai suatu ketika temannya mengatakan, coba kasih tahu deh mana wanita yang sempurna kayak apa. Dan yang menarik adalah Pygmalion menciptakan satu buah patung yang diberi nama Galatea. Ketika dia menciptakan patung tersebut dia sayangin banget, dikasih baju, dikasih kalung, dikasih macam-macam, dan sampai satu ketika pokoknya dia sayang lah patung itu. Dan dia ketika meyakini bahwa patung itu seakan-akan hidup, ternyata menurut kisah-kisah Yunani kuno dulu, dewa mendengarkan dan patung itu menjadi hidup, dan akhirnya menjadi hidup. Memang kisah ini adalah kisah fiktif, ya kita tidak tahu ini kisah fiktif, tetapi kisah ini dilakukan penelitian yang menarik. Pygmalion tersebut dijadikan satu buah buku yang judulnya Pygmalion in Management dan dikeluarkan oleh Harvard University. Dalam bukunya tersebut dia menceritakan tentang penelitian dari Rosenthal. Penelitian Rosenthal, dia pernah menemukan ada orang yang ternyata orang tersebut tidak terlalu pintar. Jadi ada satu kelas yang dinyatakan tidak pintar dan IQ-nya di bawah rata-rata atau nilainya di bawah rata-rata. Yang menarik adalah ketika ada guru yang masuk di kelasnya tersebut, pertama guru itu menganggap bahwa anak ini ada problem dan anak-anak di kelas itu tidak bagus. Sampai suatu ketika akhirnya dicarilah guru yang baru dan lakukan penelitian menarik, dimasukkan ke dalam satu kelas. Anak yang bandel-bandel tadi dididik oleh guru yang baru, dan guru tersebut tidak dikasih tahu bahwa anak itu bermasalah. Dan guru itu dikasih tahu bahwa anak-anak ini adalah anak yang cerdas, anak yang pintar dan luar biasa. Ini yang menarik. Dari penelitian tersebut, anak itu dididik dengan anak cara yang luar biasa dan seakan-akan bahwa anak itu adalah anak cerdas. Tahu apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian, anak itu dilakukan penelitian, anak-anak tersebut nilainya jadi naik semua dan menjadi anak-anak itu menjadi anak yang hebat. Ini yang menarik dari sebuah penelitian. Ketika kita percaya seseorang jelek, maka yang terjadi adalah jelek. Ketika kita percaya seseorang bagus, maka orang itu bagus. Jadi dari penelitian ini tergantung dari sudut pandang kita, apa yang kita mau pikirkan dan apa yang kita mau raih. Jadi Anda pastikan Anda harus mempunyai sudut pandang yang bagus, dan dalam NLP Anda akan belajar dari sudut pandang yang bagus. Dan pastikan ketika Anda mau menjadi orang yang lebih hebat dan luar biasa, pastikan belajar dengan NLP yang pas dan tepat, dengan teknik yang pas dan tepat, dan belajar dengan orang yang pas dan tepat. Maka saya cuma mengatakan semoga kita juga bisa belajar dari teknik-teknik ini dan bisa membuat diri Anda menjadi luar biasa dengan orang yang pas dan tepat. Saya Coach Antonio Syarif dari NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa.